Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan materi kita yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk penjelasannya, anak Ustazah perhatikan slide berikut ini ya. Yang A, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Di sini Ustazah akan menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya secara umum dan menurut ahli. Yang pertama, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Itu pengertian menurut atau secara umum. Yang kedua ada menurut Selo Sumarjan. Ia mengatakan perubahan sosial budaya itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Itu adalah pengertian dari perubahan sosial budaya, baik menurut ahli dan secara umum sudah dibahas. Kemudian masuk yang poin kedua, ada bentuk perubahan sosial budaya. Terjadinya perubahan sosial budaya yang berlangsung pada masyarakat dapat dilihat dari aspek kecepatan perubahan, tingkat perubahan, dan perencanaan perubahan. Kecepatan perubahan ada yang berlangsung secara. Dan ingat ya, ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada perubahan secara cepat atau revolusi. Itu bentuk perubahan sosial budaya yang pertama. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya yang kedua yaitu ada perubahan sosial budaya secara lambat atau evolusi. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, bentuk perubahan sosial budaya adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Lanjut, yang poin selanjutnya yaitu ada faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Terjadinya perubahan sosial budaya ini disebabkan oleh faktor intern atau faktor yang dari dalam masyarakat itu sendiri dan faktor ekstern yang berasal dari luar masyarakat, diri masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, tadi sudah dibahas faktor pendorong dan penghambatnya. Kemudian yang pertama ada faktor intern. Faktor intern perubahan sosial budaya bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama atau yang poin A, bertambah atau berkurangnya penduduk itu adalah faktor intern. Kemudian yang B, adanya penemuan-penemuan baru. Itu faktor internnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang C, faktornya munculnya pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang D, faktor internnya, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat itu sendiri. Ada faktor intern, kemudian yang kedua ada faktor eksternnya. Faktor ekstern terjadinya perubahan sosial budaya adalah yang pertama, adanya perilaku dari faktor lingkungan alam atau fisik. Kemudian yang kedua, terjadinya peperangan antar negara. Itu merupakan faktor ekstern yang kedua atau faktor yang berasal dari luar. Kemudian faktor ekstern yang ketiga, adanya pengaruh kontak dengan kebudayaan masyarakat lain atau luar. Oke, kemudian lanjut yang poin C-nya ada globalisasi. Apa itu globalisasi, Za? Globalisasi dapat diartikan sebagai cara pandang, cara berpikir, atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Nah, ini globalisasi ya, ini tidak mencakup Indonesia saja. Penjabarannya sudah masuk ke dunia atau yang mendunia. Kemudian
globalisasi di dunia memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan barang-barang telekomunikasi dan informasi seperti telepon genggam dan internet, menuju bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Terbukti ya, kalau misalnya ada HP, ada komputer, ada internet, kita bisa mengakses daerah-daerah luar. Kemudian, ciri globalisasi yang kedua yaitu semakin meningkatnya interaksi budaya melalui media massa seperti film, musik, fashion, berita mancanegara, dan lain-lain. Itu merupakan dua ciri globalisasi. Kemudian, yang D-nya, dampak globalisasi dan upaya menghadapinya. Yang pertama ada dampak positif dari globalisasi, yaitu melanda kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang politik, antara lain HAM atau hak asasi manusia ini semakin dihormati keberadaannya dan terjadinya pendewasaan dalam kehidupan berdemokrasi. Kemudian, dalam bidang sosial budaya, dampak positif dari globalisasi ini adalah semakin cepat dan lancarnya arus komunikasi, informasi, dan transportasi. Apa yang membuat cepat, Ustazah? Yang membuat cepat adanya HP, adanya internet, dan lain-lain. Itu merupakan dampak positifnya. Kemudian dampak negatif dari globalisasi ini yaitu sarana bagi munculnya penyimpangan sosial seperti konsumsi narkoba, seks bebas, dan tindak kriminalitas, dan juga masuknya berbagai macam ideologi atau paham negara lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Itu merupakan dampak negatif dari globalisasi ini. Tadi ada globalisasi dan upayanya. Nah, upaya untuk menghadapinya yaitu harus selektif dalam menerima unsur-unsur baru yang termasuk dari arus globalisasi. Juga memupuk etos kerja, disiplin masyarakat yang tinggi, dan berusaha meningkatkan kemampuan akademik agar dapat berkontribusi bagi kemajuan kehidupan bangsa. Nah, itu penjelasannya tentang bab ini, yaitu mulai dari perubahan sosial budaya sampai dengan globalisasi. Oke, di sini Ustazah akan menampilkan contoh dari globalisasi dalam bidang makanan. Kemudian ini globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Oke, sekian penjelasannya. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.